Waktu masih sekolah, pelajaran yang paling saya sukai adalah sejarah. Dan dari antara berbagai tema yang ada, kolonialisme adalah tema yang sangat menarik untuk dipelajari. Bagaimana tidak mempelajari relasi antara Indonesia dengan mantannya, Belanda, tentu sangatlah menarik. Saat membaca kisah-kisah dalam buku sejarah, khususnya yang bertemakan tentang kolonialisme, kita bisa melihat bagaimana Hindia mendapat tempat yang begitu berharga. Sampai-sampai orang di Belanda punya perkataan, Hindia hilang, malapetaka pun datang. Sialnya bagi Belanda, perkataan itu benar-benar menjadi kenyataan. Bahkan lebih buruk dari apa yang mereka bayangkan. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, negeri Belanda jatuh ke tangan Jerman Nazi. Sedangkan Hindia, jajahannya yang paling berharga, jatuh ke tangan kekaisaran Jepang. Setelah kejadian itu, mungkin banyak kalangan nasionalis di Indonesia yang tertawa jika mengingat perkataan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, De Junge, yang menyatakan, Belanda sudah ada di sini selama 300 tahun dan akan tetap di sini selama 300 tahun lagi, bila perlu dengan pedang dan pentung. Tahun 1945, negeri Belanda yang awalnya dijajah oleh Jerman Nazi berhasil dibebaskan oleh sekutu. Bukannya berkonsentrasi untuk membangun negaranya kembali, Belanda justru mewajib militerkan warga-warganya untuk dikirimkan ke Hindia Belanda. Sebuah tekad yang menunjukkan kepada kita bagaimana Belanda menganggap Hindia begitu berharga, terlebih jika dibandingkan dengan para koruptor. Oleh karenanya, mereka berusaha sebisa mungkin untuk menguasai Hindia kembali, bila perlu dengan pedang dan pentung. Bagaimana kisahnya? Ingin tahu? Sebelum itu, mohon untuk di-subscribe dulu ya guys. Terjebak dalam dua front yang berbeda, Jerman Nazi semakin kehilangan kekuatannya. Satu persatu dari negara Eropa yang berhasil dikuasainya mulai terlepas, termasuk kerajaan Belanda. Setelah Jerman menyerah, Belanda mulai mengalihkan perhatiannya ke daerah jajahannya, yaitu Hindia Belanda. Pemikiran seperti ini sebenarnya tidak mengherankan, karena sekutu telah mencapai kesepakatan di mana setiap koloni Eropa yang berhasil direbut oleh kekaisaran Jepang akan dikembalikan ke pemilik awalnya masing-masing. Menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuat pasukan sekutu berkonsentrasi untuk mengamankan wilayahnya. Wilayah Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagainya kembali dikuasai oleh Inggris. Sedangkan wilayah Filipina kembali dikuasai oleh Amerika Serikat. Pada dasarnya, Belanda juga ingin melakukan hal yang sama. Namun, hal itu terhalang oleh jumlah pasukannya yang sangat sedikit. Hal ini terjadi karena banyak tentaranya masih ditahan dalam kamp tawanan Jepang di Hindia. Dalam buku Jenderal Spur yang diterbitkan oleh Kompas, Sekutu sebenarnya sempat menanyakan kondisi Hindia kepada Belanda. Belanda dengan yakin menjawabnya bahwa kedatangan mereka akan disambut secara hangat oleh masyarakat di Hindia. Oleh karenanya, pasukan sekutu bersama dengan organisasi Nika mulai pergi menuju Hindia. Namun, di luar dugaan, kondisi Hindia ternyata jauh dari kata kondusif. Terlebih jika dibandingkan dengan apa yang para petinggi Belanda sering sampaikan. Mereka justru sering menjumpai kelompok bersenjata dari kaum Republik yang menunjukkan sikap anti-imperialisme dan kaum penjajah. Di berbagai tempat seperti Surabaya, sempat terjadi pertempuran besar yang di kemudian hari akan dikenang sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Bagi pasukan sekutu, kejadian seperti ini tentu sangat disayangkan. Mereka tidak menyangka bahwa salah satu perwiranya, Brigjen Malabi, harus menjadi salah satu korbannya. Sekalipun Inggris berhasil memukul mundur para pejuang, mereka tentu berpikir, mengapa harus berjuang dan berkorban melawan pasukan bentukan Jepang di wilayah yang sebenarnya bukan wilayah koloni mereka.
Hal ini jauh berbeda dengan kedatangan pasukan sekutu ke bekas-bekas wilayah jajahan lainnya yang berlangsung dengan relatif aman. Namun, sekalipun menghadapi beragam kesulitan, pasukan sekutu tetap berdatangan ke Hindia untuk mengamankan berbagai wilayah jajahan Belanda serta membebaskan tahanan-tahanan yang ditahan oleh Jepang di Hindia. Setelah menghadapi berbagai perlawanan dari kaum Republik, para perwira militer Inggris akhirnya memutuskan untuk bersikap lebih pasif. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik lebih lanjut, karena Inggris tidak ingin militernya kembali menjadi korban di tengah konflik antara Belanda dengan Indonesia. Pasukan Inggris ingin secepatnya pergi dari Hindia dan mengurusi wilayah jajahan mereka sendiri. Pada saat itu, seorang perwira Belanda bernama Spoor yang menjabat sebagai Direktur Dinas Intelijen Hindia Belanda atau Nevis datang ke Hindia. Ia adalah petinggi militer yang baik dan dipercaya oleh Belanda. Di kemudian hari, ia akan menjadi panglima tertinggi dari tentara Belanda di Hindia, sekaligus rival utama dari Jenderal Besar Sudirman. Sebagai seorang perwira militer, Spoor melihat militer kolonial sudah begitu lemah, dan kondisi Hindia semakin tidak kondusif bagi Belanda. Ia juga melihat bagaimana militer Inggris tidak dapat diandalkan untuk menertibkan dan mengembalikan Hindia kepada Belanda. Baginya, Belanda harus memiliki kekuatan militernya sendiri agar dapat menertibkan koloninya yang paling berharga itu. Spoor mulai memikirkan berbagai cara untuk memperoleh dan meningkatkan jumlah personel militer. Khususnya setelah ia mendengar bahwa militer Inggris akan segera pergi dari Hindia. Ia terus meminta agar pemerintah pusat di Belanda dapat melatih dan mengirimkan seluruh personil dan peralatan yang bisa mereka kirimkan ke Hindia secepat mungkin. Permintaan Spoor mendapat respon positif dari Belanda. Pada bulan Maret 1946, mereka telah mendatangkan sekitar 15.000 personil ke Hindia, yang jumlahnya terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Pasukan-pasukan inilah yang akan segera menggantikan militer sekutu dalam mengamankan wilayah jajahan Belanda di Hindia. Mereka jugalah yang di kemudian hari akan berhadapan dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Seperti apakah perbandingan kekuatan dari kedua pihak? Apakah Indonesia yang lebih kuat atau Belanda yang lebih kuat? Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.